Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, dulur-dulurku kabeh, teretan setajah dimanapun anda berada, semoga kalian dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Video kali ini aku akan membagi tahu bagaimana caranya mengatasi lantai rumah yang pecah, retak, atau kamar mandi yang bocor, kolam renang yang bocor, dan lain sebagainya lah. Jadi anda nggak usah khawatir, nggak usah panik bagaimana caranya. Karena kita kalau duduk di rumah tingkat, tiba-tiba ada air jatuh dari atas, nggak enak kan. Namun caranya seperti ini. Ini produknya. Ini yang berbentuk serbuk ya. Ini yang berbentuk serbuk. Lalu campurkan dengan yang berbentuk cairan. Mereknya seperti ini, sama juga dengan airnya seperti ini. Ini serupa susu putih, serupa air susu. Lalu campurkan dan aduk secara merata ya. Oh iya, sebelum dimulai untuk disapukan ke lantainya harus dibersihkan dulu sebersih-bersihnya, supaya nggak ada lagi yang namanya supaya nggak ada lagi pasir atau debu-debu itu. Sapu dulu, setelah disapu lalu siram dengan air atau semprotkan dengan air agar debunya nggak ada ya, agar debunya itu hilang. Siram seperti ini. Karena apa? Kalau masih ada debunya itu biasanya ya waterproof ini biasanya nggak lengket. Lalu aduk seperti ini. Aduk secara merata. Oh iya, ini kan bagian depan. Ini di atas masih ada masih ada lantainya juga. Jadi nggak terlalu khawatir walaupun kena hujan, kena air, nggak terlalu khawatir. Tapi kalau seperti yang tadi, bagian yang di luar itu kan, itu yang paling khawatir kalau bagian luar. Kalau ada yang retak atau yang bocor, otomatis airnya keluar. Kalau yang seperti ini masih ada lantai lagi di atas. Oh iya, sebelum disapu harus sapukan yang di tepi dulu ya, walaupun disapukan setelah disapukan ke lantai, namun jangan lupa lah di setiap tepinya itu, di celah-celah seperti itu harus disapu menggunakan sapu seperti ini boleh, menggunakan brush lain boleh. Sapu berulang-ulang seperti ini. Biasanya kalau orang lain menyapunya nggak terlalu cair seperti ini ya, itu nggak salah, betul juga. Kalau aku sih, pengalaman aku sudah berapa tahun ya kerja seperti ini ya. Memang tak selalu kerja seperti ini, tapi sudah 17 tahun. Cuma ada perbedaan lah kalau menyapu waterproof itu dengan yang agak pekat dengan yang cair itu. Karena kalau agak pekat itu kan memang tebal, cukup sapu satu kali sudah kelihatan tebal kan. Namun kualitasnya nggak terlalu baik. Wah, sapunya ini terlalu keras ini. Kualitasnya tuh nggak terlalu baik. Kadang-kadang kalau terlalu tebal
Kalau terlalu pekat itu biasanya pecah. Setelah pecah, kalau pecah nanti setelah di plaster lantai, kalau ada lantai yang bocor atau masuk air, ya tentunya walaupun sudah di plaster lantai, biasanya kan air itu kan merasap ke dalam. Itu air biasanya suka masuk ke celah-celah itu. Sapukan dengan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya waterproofnya ini masuk ke dalam celah-celah yang lantai itu, supaya meresap. Atau kalau ada yang lantai yang retak seperti tadi itu, seperti ini di atas, kalau ada lantai yang retak seperti itu, agar airnya itu masuk ke dalam dan bisa bisa menyatu gitu. Wah, terlalu keras ini sapu. Sebentar ya teman-teman, masih mau ambil sapu dulu. Nah, ini baru oke. Dan juga air biasanya tuh selalu masuk, walaupun lantainya nggak retak, nggak bocor. Biasanya air itu selalu masuk di celah-celah seperti itu. Bisa jadi ya, tapi kebanyakan dari saluran air ya. Dari saluran air, dari pipe tuh, dari pembuangan air. Biasanya selalu masuk di situ. Kadang-kadang orang membuat rumah orang yang tinggal baru 1 tahun atau 2 tahun, kadang-kadang sudah bermasalah, ada yang bocor, ada yang ini itu. Namun untuk mengatasi cara kebocoran, ya gunakanlah seperti ini. Oh iya, ini fakta ya, maaf, ini bukan aku bilang sama siapa, bilang seseorang, satu kelompok. Ini fakta ya, ini bukan hoax. Nanti masih ada yang bilang, lu siapa sih, lu tahu apa? Nah, lu kan nggak sekolah, kamu ini kan orang bodoh, nggak bersekolah tinggi. Ya aku akui, aku ini memang nggak bersekolah tinggi, nggak berpendidikan tinggi. Tapi kalau pekerjaan seperti ini, aku ini sudah 17 tahun. Jadi sedikit banyak aku tahu gimana caranya mengatasi kalau lantai rumah bertingkat yang pecah, yang retak, yang bocor, kamar mandi, kolam renang. Jadi aku tahu lah. Lalu sapu. Kalau ada air seperti ini ya teman-teman, buang dulu. Ini agaknya airnya terlalu terlalu banyak. Tapi jangan terlalu kering. Biasanya kalau terlalu kering, cara menyapunya itu berat dan nggak gampang masuk. Air itu kemungkinan nggak merasap kalau ada lantai yang retak atau bocor. Waterproofnya itu biasanya cuma nimpel di atas gitu. Tapi kalau banyak air seperti ini, kalau cair seperti ini kan mudah meresap ke dalam.
Jadi kepada teman-teman yang lain yang biasa kerja renovation, yang pekerjaannya seperti saya ini, kalau Anda pernah mengalami padahal sudah ditaruh waterproof atau Sika, tapi kenapa kok masih bocor? Ya, jadi Anda bolehlah coba cara seperti ini. Ya. Mandi aja teh dulu sih kurus ya. Oke teman-teman, silahkan dicoba. Jika teman-teman ada yang seperjuangan dengan saya, biasa kerja renovation, setelah dibuat tapi nggak sampai setahun sudah bocor kembali, silahkan coba cara seperti ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.